Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Anwar Ma'ruf selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga beserta para wakil dekan, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tendik Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, yang semoga kita semua dalam rahmat Allah senantiasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang tak ternilai. Hingga saat ini kita dapat berjumpa dalam forum video untuk tausiah di bulan Ramadan. Nikmat yang tak terkira yang kita dapatkan hingga detik ini, bagi sebagian kita kadang-kadang ternyata bisa melalaikan kita dari mendekat kepada Allah, membuat keinginan-keinginan kita yang selalu muncul bahkan kadang melebihi dari apa yang kita butuhkan, membuat panca indera kita sibuk memikirkan dunia ini hingga kita enggan untuk bermuhasabah, mereview amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perkenankan dalam waktu yang singkat ini saya akan menemani Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian untuk mereview kembali materi tentang sebuah amalan sederhana yang membawa konsekuensi dan dampak yang cukup besar, yaitu beristighfar. Istighfar dari sisi bacaan ada yang paling sederhana, yaitu astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Jika astaghfirullahaladzim artinya adalah aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada juga yang melafadzkan dengan astaghfirullah wa atubu ilaih, artinya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat. Dan tentunya masih banyak bacaan-bacaan istighfar yang bisa kita jumpai dalam riwayat-riwayat di Al-Quran dan hadis, seperti diantaranya yang ada di dalam Al-Quran, yaitu istighfar dari Nabi Adam alaihissalam yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi. Bisa kita jumpai di Quran surat Al-A'raf ayat 23. Atau kita juga bisa melafadzkan istighfar dari Nabi kita Muhammad SAW yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir, yaitu ayat 286, yang berbunyi, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan pada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang mukmin, orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan pada kami sesuatu yang tidak sanggup kami mengembannya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Demikian beberapa bacaan istighfar yang dapat kita pilih untuk kita amalkan. Jika kita simpulkan, bacaan istighfar ini intinya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Ibadah lisan ini
membawa konsekuensi hati kita untuk menyesali perbuatan buruk kita. Hati kita hendaknya dengan tulus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga secara logik berefek kepada pikiran kita untuk memerintahkan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki semua kesalahan kita. Para hadirin yang saya muliakan, istighfar ini yang seringkali kita luput untuk mengamalkannya ternyata memberikan dampak besar sekali untuk kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Bisa saya ringkas, yang pertama adalah tentunya istighfar ini dapat menghapus dosa kita. Setiap kita tentunya secara tidak sadar kadang-kadang ya, dan bahkan ada yang sadar tahu bahwa perbuatan itu salah, tetap kita lakukan. Nah, sebagai insan yang penuh dengan dosa ini, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Dengan istighfar yang tulus, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan akan menggantinya dengan kebaikan. Kemudian fadilah atau manfaat atau dampak yang kedua adalah istighfar ini dapat membuka pintu rizki kita. Dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan mengalirkan sungai-sungai untukmu." Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mendatangkan keberkahan bagi kita, melancarkan rizki kita, dan menurunkan pertolongan Allah dalam berbagai urusan kita. Yang ketiga, dampak atau manfaat berikutnya adalah istighfar ini dapat mengatasi setiap kesulitan kita. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan menjadikannya tenang dari segala kegelisahan." Seringkali kita merasa hidup kita penuh masalah, rizki yang terasa sempit, hati yang gelisah, atau doa-doa yang belum dikabulkan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah keabaian kita, kelalaian kita dalam beristighfar. Kemudian manfaat atau dampak yang paling besar yang terakhir yang ingin saya simpulkan di sini adalah manfaat yang keempat adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah meninggalkan istighfar juga menjadi golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat Hakim At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mampu untuk memperbanyak istighfar, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih mensukseskan di sisi Allah Ta'ala dan lebih dicintainya daripadanya." Hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya rangkum mengenai keajaiban istighfar. Mari kita bersama-sama menggalakkan kembali untuk membaca istighfar setiap saat, setiap waktu, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan bahagia maupun sedih. Semoga istighfar yang kita lafadzkan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Allah berkenan melapangkan hati kita, memberikan ketenangan, mengabulkan doa-doa kita, memberikan ampunan,
jalan keluar bagi setiap kesulitan kita, dan yang paling utama adalah rasa sayang, rasa cinta Allah kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.